Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi teman-teman semua. Serta selamat pagi, siang, sore, dan malam juga bagi Bapak dan Ibu dosen sekalian yang terhormat. Pada kesempatan kali ini, kami berdua akan membahas materi tentang Dirty Dozen Human Factor atau 12 perilaku kotor yang biasa dilakukan manusia. Ini berkaitan dengan human factor atau faktor manusia. Tetapi sebelum memulai materi, izinkan kami berdua untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Jaka Hidayat Yusuf. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari BINUS Online Learning, berasal dari jurusan Teknik Industri dengan NIM 260228995. Dan rekan saya, Perkenalkan, saya Muhammad Fakim Elsi. Saya juga dari Binus Online University, jurusan PJJ Teknik Industri dengan NIM 26022942211. Eh, pada kesempatan kali ini, materinya itu berisi tentang definisi, pengenalan, penjelasan, dan contoh-contoh terkait dengan Dirty Dozen. Tetapi sebelum masuk ke materi, ini adalah learning outcomes yang diharapkan dapat dicapai. Yang pertama itu adalah dapat mengetahui 12 macam Dirty Dozen. Yang kedua itu disiplin serta menghindari atau mencegah terjadinya Dirty Dozen. Serta yang ketiga adalah dapat menganalisa contoh-contoh Dirty Dozen di lingkungan area kerja masing-masing. Baiklah, masuk ke materi pertama, yaitu definisi. Definisi dari Dirty Dozen adalah konsep yang mengidentifikasi 12 faktor manusia yang paling umum menyebabkan kesalahan dan insiden. Konsep ini dikembangkan oleh Gordon DuPont pada tahun 1993. Dirty Dozen ini digunakan untuk mengidentifikasi sumber kesalahan manusia, mencegah kecelakaan, sebagai referensi saat melakukan investigasi kecelakaan, serta melakukan pelatihan faktor manusia atau human factor. Dapat dilihat di poster sebelah ini, atau slogannya ini, biasanya di poster ini, bisa dilihat uh, hindari Dirty Dozen, atau jauhi atau hindari, ya hindari. Hindari Dirty Dozen, 12 penyebab umum dari kesalahan faktor manusia. Sekitar 80% dari kesalahan maintenance itu berkaitan dengan faktor manusia. Dan jika ini tidak dideteksi, akan mengarahkan kepada sebuah kecelakaan atau accident. Selanjutnya adalah pengenalan tentang macam-macam Dirty Dozen. Yang pertama itu adalah lack of communication. Yang kedua, complacency. Yang ketiga, lack of knowledge. Yang keempat itu distraction. Yang kelima, lack of teamwork. Yang keenam itu fatigue. Yang ketujuh itu lack of resource. Yang kedelapan itu pressure. Yang kesembilan, lack of assertiveness. Yang kesepuluh itu stress. Yang ke-11 itu lack of awareness. Ya, dan yang terakhir itu yang ke-12, norms. Selanjutnya kita masuk ke salah satu contoh-contoh dari Dirty Dozen. Yang pertama itu lack of communication. Bisa dilihat di ilustrasi gambar sebelah ini. Saya kira kru sebelumnya sudah menutup panel ini. Nah, ini contohnya, ini case-nya itu karena kurangnya komunikasi, sehingga ada pekerjaan yang terbengkalai di tempat kerja yang dikerjakan oleh banyak orang. Jadi ini pentingnya komunikasi dalam suatu pekerjaan. Selanjutnya itu adalah komplasensi. Nah, komplasensi ini contohnya bisa dilihat di gambar berikut. Saya sudah memeriksanya 1000 kali dan tidak pernah menemukan kejanggalan di situ. Nah, komplasensi ini terjadi biasanya karena personel yang mengerjakan pekerjaan tersebut telah mengerjakannya berkali-kali sehingga dia merasa sangat pede. Ya, komplasensi itu over pede, ya. Jadi terlalu percaya diri dengan dirinya sendiri. Jadi dia mengabaikan instruksi kerja yang telah ditetapkan
atau yang telah menjadi standar dia abaikan karena dia merasa wah itu nggak bakal masalah kalau saya abaikan karena dia udah melakukan itu berkali-kali kan. Ini tidak boleh ya teman-teman ya. Selanjutnya itu adalah lack of knowledge. Nah, lack of knowledge ini atau kurangnya pengetahuan. Kurangnya pengetahuan itu maksudnya itu kurangnya pelatihan juga bisa masuk karena dia belum mendapatkan ilmu yang sesuai dengan pekerjaan yang dia lakukan sehingga akan menyebabkan pekerjaannya itu tidak sesuai kualitas yang diharapkan. Nah, seperti ini. Sudah yang ketiga kalinya bengkok. Sudah yang ketiga kalinya bengkok, ada apa ini? Nah, kalau misalkan dia 3 kali bengkok, berarti ada yang salah kan dengan uh, knowledge orang ini kan. Jadi sebaiknya orang ini mendapatkan pelatihan sesuai yang dia butuhkan. Kalau tidak, kalau memang belum jadwalnya, dia bisa bertanya dengan orang yang lebih ahli atau lebih senior daripada dia, sehingga kejadian yang salah berulang ini dapat dihindari. Selanjutnya itu adalah distraction atau gangguan. Gangguan ini biasanya dari pihak luar ya. Contohnya itu istri ya. Seperti di gambar, hai ada telepon dari istrimu. Nah, eh itu kan eh, kalau misalkan ada distraksi gitu, biasanya yang sedang kita kerjakan itu terbengkalai gitu kan. Tiba-tiba fokus jadi pecah dan konsentrasi jadi buyar. Nah, kita langsung fokus ke yang di apa tadi yang menelpon tadi. Sehingga kita mengabaikan pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Apabila itu tidak dilakukan cek oleh personel lain, itu mungkin dapat menjadi failure atau kegagalan sistem ke depannya. Jadi untuk menghindari ini, habis kita terdistraksi tadi, coba kita cross check lagi pekerjaan yang telah kita lakukan, serta kita minta bantuan kepada personil atau rekan kerja kita untuk melakukan cross check ulang terhadap kerjaan kita. Baiklah, saya akan melanjutkan dirty dozen yang kelima, yaitu lack of teamwork. Lack of teamwork itu kurangnya kerja sama tim. Nah, salah dua bentuknya itu adalah satu, tidak mau menerima masukan. Kedua, tidak adanya rasa kerjasama antara rekan tim. Nah, untuk mengatasi permasalahan lack of teamwork ini, seharusnya rekan-rekan dalam satu tim itu menentukan tujuan yang sama dan juga meningkatkan rasa saling percaya satu sama lain agar timbul rasa saling menghormati. Untuk contohnya terdapat di gambar di sebelah kanan, terlihat dua personil berselisih paham sehingga mereka tidak dapat menentukan ingin kemana arahnya pekerjaan ini. Yang berikutnya adalah fatigue. Fatigue itu artinya adalah kelelahan. Akibat dari kelelahan itu adalah berkurangnya kewaspadaan dan perasaan lelah yang seharusnya diselesaikan dengan tidur. Nah, contohnya itu ada di gambar sebelah kanan. Orang ini sudah lembur sampai 2 shift, tapi dia terus melakukan pekerjaannya. Dia tidak melihat kalau ada lubang di depannya yang bisa menyebabkan dia tuh jatuh atau celaka. Nah, untuk solusi dari dirty dozen fatigue ini adalah mengembangkan gaya hidup yang sehat, seperti tidur yang cukup, makan yang sehat, dan olahraga yang cukup. Lalu, mengetahui gejala-gejala di mana kita itu sudah merasa lelah dan tidak memaksakan diri. Nah, sekalipun minum kopi, jangan terlalu sering. Kalau untuk pagi saja mungkin tidak apa-apa, tapi terlalu sering itu juga memaksakan diri dan itu tetap membuat badan kita tuh lelah atau fatigue. Nah, untuk yang ketujuh, dirty dozen yang ketujuh adalah lack of resources atau kurangnya sumber daya. Nah, salah satu bentuk dari lack of resources itu kurangnya material atau suku cadang yang menunjang pekerjaan. Nah, itu bisa kita lihat di gambar sebelah kanan itu, personil ini menggunakan stok roda yang seadanya untuk mengganti ban pesawat. Yang mana dapat kita lihat itu di gambar ini, roda sebelah kiri dan sebelah kanannya itu berbeda. Nah, hal ini sangat tidak patut untuk dicontoh
karena dapat menyebabkan pekerjaan kita itu tidak selesai dengan baik. Nah, untuk solusi dari Dirty Dozen ini adalah salah satunya adalah merencanakan dengan baik kebutuhan material untuk pekerjaan tertentu. Lalu, mungkin bisa juga dengan tidak melakukan sembarangan pekerjaan dengan sembarangan material yang ada. Jika material tidak ada, maka informasikan ke tim terkait agar segera diadakan. Lalu untuk Dirty Dozen yang ke-8 adalah pressure. Pressure itu seperti yang kita tahu artinya itu tekanan. Nah, ini bisa kita lihat di gambar sebelah kanan itu, si teknisi ini sedang ditekan sama atasannya. Dia disuruh cepat, kalau enggak kita terlambat lagi. Nah, hal ini tidak akan menyebabkan hasilnya itu maksimal. Nah, hal ini biasanya terjadi karena kepentingan bagi perusahaan untuk menyelesaikan suatu proyek atau pekerjaan tepat waktu. Padahal untuk beberapa pekerjaan itu tidak bisa dipaksakan seperti ini. Yang padahal kalau dipaksakan akibatnya adalah hasil pekerjaan itu tidak akan maksimal atau malah gagal. Nah, solusinya itu adalah satu, mengetahui dari mana pressure itu datang dan mengatasinya. Contoh, jika itu datang dari atasan, mungkin kita bisa mengkomunikasikannya. Seperti apa kendalanya, bagaimana solusinya, dan bagaimana kenapa pekerjaan ini tuh tidak dapat selesai tepat waktu. Bisa juga dengan solusinya itu bagi teknisi atau bagi bawahan, kita harus menolak tekanan yang tidak wajar dari atasan kita. Harus mulai bisa, walaupun saya tahu itu sulit. Kita juga harus lebih rasional dalam menentukan apakah kita tidak apa-apa tertekan seperti ini lalu melanjutkannya atau tidak. Selanjutnya adalah Dirty Dozen yang ke-9, yaitu lack of assertiveness. Lack of assertiveness itu adalah kurangnya ketegasan. Nah, seperti yang dapat kita lihat contohnya di sebelah kanan, itu seorang mekanik menemukan kebocoran di pesawat. Nah, sedangkan si pemilik pesawat ini mengajak untuk mengabaikan kebocoran ini, yang mana padahal kalau kebocoran ini diabaikan dapat menyebabkan kegagalan sistem di kemudian hari, yang mana hal ini sangat berbahaya bagi hasil pekerjaan kita. Nah, untuk solusi dari lack of assertiveness itu adalah satu, mengetahui standar yang kita pegang dan berani untuk menolak keadaan yang berbahaya seperti ini. Nah, yang kedua, dengan tenang menyatakan kalau kondisi ini berbahaya dan tidak bisa diabaikan. Jadi solusinya itu kita memang harus belajar lebih tegas. Kita harus mengurangi rasa tidak enak. Baiklah, saya akan melanjutkan Dirty Dozen ke-11, yaitu lack of awareness. Lack of awareness itu adalah kurangnya kewaspadaan akan hal yang sedang kita kerjakan atau keadaan sekitar. Ini sangat umum terjadi kepada siapapun. Nah, untuk contohnya itu dapat kita lihat di gambar sebelah kanan. Personil ini ingin melakukan engine run up kalau di pesawat itu. Nah, sedangkan kalau engine itu akan di run up, itu engine-nya harus bersih dari entah itu tools, entah itu sampah-sampah, harus bebas dari hal-hal tersebut agar tidak tersedot ke mesin pesawat itu, yang mana itu dapat menyebabkan engine-nya rusak. Nah, di gambar sebelah kanan ini, personel ini tidak awas melihat kalau di engine itu ada tools yang ketinggalan, yang mana hal ini sangat berbahaya. Nah, solusinya itu adalah kita harus, salah satunya, kita harus melakukan cross-check dengan rekan kerja kita agar kita dapat menghindari rasa terlalu percaya diri tadi yang menyebabkan kita itu kurang awas dalam bekerja. Lalu kita harus lebih sadar akan apa yang kita kerjakan. Berarti dosen yang ke-12 yaitu norms. Nah, norms itu adalah norma. Norma itu adalah kebiasaan. Jadi pada intinya adalah kebiasaan yang sering terjadi di tempat itu.
Em, sebenarnya tidak semua norma itu buruk, tapi norma buruk itu dapat menyebabkan kesalahan yang sangat fatal. Contohnya di sebelah kanan ini, gambar sebelah kanan ini. Si seniornya ini mengajak untuk melupakan menggunakan manual agar bekerja bisa lebih cepat. Padahal belum tentu dengan mereka melakukan ini dengan lebih cepat, itu hasil pekerjaannya memuaskan. Bisa jadi hasil pekerjaan mereka ngawur dan menyebabkan kegagalan di sistem yang sedang mereka kerjakan ini. Nah, hal ini sangat berbahaya, apalagi contohnya untuk pekerjaan merawat pesawat ini sangat berbahaya. Nah, solusinya itu salah satunya adalah kita tuh harus tahu norma mana yang buruk dan harus kita hindari. Nah, contohnya saja dari gambar ini, itu adalah norma yang buruk yang mana si senior ini mengajak untuk meninggalkan atau melupakan manual dan mengerjakan kayak yang penting selesai aja lah gitu, yang penting kepasang itu harus ditinggalkan. Nah, lalu kita juga sebagai orang yang aware, yang sadar akan norma buruk itu, kita harus menolak untuk mengikuti norma itu. Nah, selain itu kita harus sadar, sebagai profesional, kita itu tidak boleh mengambil shortcut atau jalan pintas yang berbahaya seperti ini. Karena itu dapat menyebabkan kerugian baik bagi perusahaan ataupun baik diri kita sendiri. Nah, kesimpulannya adalah, faktor utama penyebab kecelakaan kerja itu adalah faktor manusia atau human factor. Bahkan disebutkan bahwa persentasenya itu mencapai 80%. Nah, yang kedua, kurangnya komunikasi dan kesadaran diri menjadi faktor utama terjadi dirty dozen. Seperti yang sudah kita bahas di 12 dirty dozen sebelumnya. Yang ketiga, pentingnya komunikasi dalam sebuah pekerjaan. Yang keempat, lakukan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah diberikan. Jangan melakukan tindakan shortcut atau jalan pintas. Baiklah, sekian pemaparan materi Teach for Indonesia kami yang berjudul Dirty Dozen. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum mengakhiri materi kami pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan sebuah kutipan dari Murphy's Law atau hukum Murphy yang berbunyi, anything that can go wrong will go wrong. Yang mana artinya, apapun yang berpotensi salah akan menjadi salah. Maka dari itu, ada baiknya kita menghindari potensi-potensi kesalahan tersebut agar tidak terjadi kesalahan yang tidak diinginkan. Baiklah, dengan ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.